Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk melakukan desain user interface. Jadi, pertama kita akan membuat sebuah user interface dari sebuah contoh kasus forum penjualan. Nah, untuk memulai membuat sebuah user interface, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu atributnya. Di sini kita sudah tentukan, contohnya di sini ada beberapa atribut yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Ada ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, tanggal transaksi, total harga, dan diskon. Di sini kita sudah memetakan beberapa atribut ke dalam tabel yang nantinya akan kita masukkan ke dalam form. Nah, setelah kita menemukan sebuah atribut atau memetakan atribut, kita membuat sebuah tampilan utama, yaitu tampilan halaman dari aplikasi penjualan. Contoh di sini ada halaman utama yang kita buat dan kita beri nama sheet 1. Rancangan ini bebas sebenarnya, tergantung dari kebutuhan. Nah, di sini sheet 1, kenapa dinamakan sheet 1? Sebenarnya bebas saja, mau sheet 1, halaman 1, atau beranda 1, agar kita mudah mengingatnya. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah user interface, pertama kita buat halaman utamanya terlebih dahulu. Kita petakan di sini menjadi sheet 1. Nah, lalu di sini ada beberapa sebuah link yang akan merujuk ke halaman-halaman yang dibutuhkan. Misalkan di sini Bapak berikan T2. T2 ini mewakili halaman belanja sepatu, tas, baju. Nah, jadi ketika kita mengklik belanja sepatu, tas, baju, maka dia akan link atau kita akan diantarkan ke halaman T2 atau sheet 2. Sheet 2 ini ya. Nah, setelah kita membuat desain set 1, terus kita set di sininya ini jaring semantik. Kita buat form transaksi penjualan yang sudah kita petakan pada tabel yang sebelumnya. Nah, yang ini. Kita lihat terlebih dahulu atributnya, ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, tanggal transaksi, total harga, dan diskon. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu atributnya, lalu kita desain ke dalam sebuah formulir dan berikan nama sheet 2. Sheet 2 ini adalah halaman kedua dari tampilan website atau tampilan aplikasi yang telah kita desain, yang nanti akan saling berkaitan dengan sheet 1. Nah, ID barang kita berikan sebuah text box di sini. Ingat, isi dari formulir itu harus ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada ID barang. ID barang ini difungsikan sebagai text box, ya. Terus nama barang juga menggunakan text box, harga barang juga menggunakan text box, jumlah barang juga menggunakan text box, tanggal transaksi biasanya di sini menggunakan atribut date. Kalau pada HTML itu ketika kita memasukkan input tipe date, dia langsung otomatis akan tampil date. Harga menggunakan text box juga, dan diskon menggunakan text box. Nah, ini diambil dari mana, Pak? Nah, pertanyaannya, ini diambil dari sini. ID barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, tanggal transaksi, total harga, dan diskon. Nah, jangan lupa kita berikan sebuah jaring semantik. Untuk simpan itu T3, dan untuk kembali ke halaman utama adalah T1. T1 ini adalah link jaring semantik dari sheet 1 ini. Ya, T1 ketika kita mengklik kembali ke halaman utama, artinya kita kembali ke T1 ke sini. Kita klik belanja sepatu, tas, baju, maka kita akan diantarkan ke T2, yaitu sheet 2 ini. Dan yang jadi pertanyaannya, Pak, kenapa di sini ada T3? Nah, di sini T3 ini kita simpan sebagai jaring semantik untuk menyimpan data. Yang nantinya jaring semantiknya akan menjadi seperti ini. Nah,
Di sini T3 itu looping, artinya ketika kita menekan tombol simpan atau alias T3, maka otomatis halaman tidak akan berpindah, tetapi tetap di halaman simpan. Jadi tidak berubah ke halaman T1. Nah, kalau misalkan kita menekan tombol ke halaman utama yang tadi di sheet 2, itu otomatis dia kembali ke halaman utama. Dan di T1 ketika kita menekan tombol ke halaman transaksi yang tadi, maksud Bapak yang ini ya, belanja sepatu tas baju, maka otomatis dia akan diantarkan ke halaman transaksi. Nah, jadi seperti itulah bagaimana caranya supaya kita menggunakan atau membuat sebuah desain interface. Dan fungsi dari jaring semantik ini adalah agar kita membuat sebuah user interface jelas alurnya kemana. Jadi halaman per halamannya sangat jelas. Misalkan dari T1 dia masuk ke T2, dari T2 misalkan dia masuk lagi ke T1, dan begitu seterusnya. Semakin banyak halaman yang kita buat, maka jaring semantiknya akan semakin banyak juga. Dan ini jaring semantik ini juga berfungsi untuk menerjemahkan kepada programmer alurnya. Jadi setiap halaman dia linknya kemana saja. Jadi seperti itu.